Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Record of Ragnarok, yang mana pada pembahasan kali ini Sensei akan membahas julukan pada 13 perwakilan umat manusia ditambah satu dewa yang memihak manusia, yaitu Buddha, yang mana langsung resmi dari SBS Guidebook Record of Ragnarok sendiri. Tapi sebelum itu, Sensei ucapkan terima kasih pada minasan semua yang sudah berpartisipasi di giveaway Record of Ragnarok. Dan Sensei ucapkan selamat juga bagi para pemenang giveaway. Dan tinggal DM saja ya ke Instagram Sensei. Untuk hadiahnya bisa request ingin volume berapa. Dan juga bagi minasan yang belum beruntung, jangan patah semangat ya, karena masih akan ada banyak giveaway yang akan Sensei bagikan ke minasan semua. Jadi terus dukung channel ini ya. Dan pastinya, minasan semua gak sabar kan menunggu pembahasan kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Pembahasan kali ini masih seputar SBS Guidebook Record of Ragnarok, yang mana banyak banget fakta terkait karakter yang ada dalam manga Record of Ragnarok. Dan pada video kali ini, Sensei akan membahas julukan-julukan ke-13 perwakilan umat manusia, mau itu yang sudah ditampilkan ataupun yang masih belum diperlihatkan karakternya. Dan tambahan juga julukan untuk dewa yang memilih berpihak pada manusia. Siapa lagi kalau bukan Buddha, senpai kece yang cool. Perlu dicatat juga, julukan ini sudah resmi karena langsung tercatat di buku guidebooknya sendiri. Dan Sensei juga akan menjelaskan terkait kenapa Ajichika Sensei memberi julukan tersebut, karena bisa jadi berasal dari sejarahnya sendiri. Daripada penasaran, yuk kita gas bahas mereka satu persatu sesuai julukannya masing-masing. Yang pertama, yaitu Lubu, sang pahlawan terkuat era 3 kerajaan. Seperti yang kita tahu, Lubu adalah peserta pertama dalam pertarungan Ragnarok ini, yang mana julukannya sendiri menurut SBS Record of Ragnarok adalah jenderal terkuat era 3 kerajaan dari Cina. Dan mengapa dijuluki seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri, yang mana dia adalah jenderal terkuat yang menguasai di era kerajaan. Lalu dari manga Record of Ragnaroknya sendiri, kemampuan Lubu merupakan bakat dari kecil, yang mana dia sendiri sudah bisa mengalahkan beruang pada masa mudanya. Lalu, dalam manga spin-off Lubunya sendiri, Lubu selalu mengalahkan lawannya, yaitu jenderal-jenderal lain dengan mudahnya yang mana tidak terkalahkan. Hingga dirinya sendiri merasa bosan karena sudah tidak ada lagi lawan yang sebanding dengan Lubu. Hingga pada suatu hari, Lubu menyerahkan diri untuk ditangkap dan akhirnya dieksekusi oleh Cao Cao, saking bosannya. Dan itulah mengapa Lubu dijuluki sebagai jenderal terkuat dari era 3 kerajaan. Yang kedua, yaitu Adam, sang ayah umat manusia. Seperti yang kita tahu, Adam adalah manusia pertama di bumi yang merupakan ciptaan pertama Tuhan. Dan julukannya sendiri dari SBS Record of Ragnarok adalah ayah umat manusia. Dan mengapa Adam dijuluki seperti itu? Karena Adam adalah manusia pertama di bumi bersama dengan Hawa. Dalam sejarahnya sendiri maupun itu di manga atau di sejarah aslinya, pada awalnya Adam diciptakan oleh Tuhan untuk mengisi surga. Namun setan yang melihat itu tidak suka dan membujuk Hawa untuk memakan buah terlarang, sehingga mereka dikeluarkan dari surga dan menempati dunia. Dari situlah Adam dan Hawa menghasilkan keturunan, yang mana anak-anak mereka juga menghasilkan keturunan terus-menerus, sehingga jadilah sampai hari ini di mana dunia didominasi oleh manusia, anak-anak dari Adam. Dan ada satu scene yang begitu menyentuh bagi Sensei, di mana pada saat pertarungan Adam dipanggil oleh para dewa sebagai manusia yang paling membenci dewa. Namun ketika ditanya oleh Zeus, mengapa kau turun melawan dewa bila kau tidak punya dendam pada dewa? Di sini Adam menjawab, apakah seorang ayah
butuh alasan untuk melindungi anak-anaknya. Lalu dari kata-kata Adam itulah membuat semua orang terharu dan sontak seluruh umat manusia bersatu mendoakan ayah mereka. Dan itulah yang menyebabkan Adam dijuluki sebagai ayah umat manusia. Yang ketiga, yaitu Sasaki Kojiro, pecundang terhebat sepanjang masa. Seperti yang kita tahu, Sasaki Kojiro adalah seorang samurai dari Jepang, yang mana julukannya sendiri dalam SBS Guidebook Record of Ragnarok adalah pecundang terhebat sepanjang masa. Dan mengapa julukannya seperti itu? Karena dalam sejarah real dan manganya sendiri, Sasaki Kojiro tidak pernah memenangkan duel sepanjang hidupnya. Setiap dia berduel, pasti selalu kalah. Namun dengan kegigihannya yang terus-menerus mempelajari teknik lawan setelah duel, dia terus mengupgrade kemampuannya sehingga dia dapat memindai dan melakukan pertarungan hanya dalam pikirannya saja. Namun hingga akhir hayatnya Sasaki kalah dan tidak pernah menjadi pemenang. Dan itulah mengapa Sasaki Kojiro dijuluki sebagai pecundang terhebat sepanjang masa. Yang keempat, yaitu Jack the Ripper, sampah terbesar umat manusia. Seperti yang kita tahu, Jack the Ripper adalah pembunuh berantai terbesar sepanjang sejarah. Dan dalam Guidebook Record of Ragnarok sendiri, julukannya adalah sampah terbesar umat manusia. Dan mengapa julukannya seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri, Jack adalah pembunuh berantai yang berasal dari London, yang mana korban-korban Jack adalah para gadis penghibur malam, yang mana setiap pembunuhan yang dilakukan oleh Jack, pasti korbannya mati sangat mengenaskan dengan organ-organ dalam yang hilang dari tubuh korbannya. Dan dia sendiri sampai akhir hayatnya belum terpecahkan siapa Jack sebenarnya, dan menjadi sosok mengerikan yang menjijikan bagi umat manusia. Lalu pada animenya sendiri, ketika Jack menang melawan Hercules, bukannya dia mendapatkan sambutan meriah dari pihak manusia, tapi dia menerima cacian lalu dilempari oleh batu hingga keluar arena. Dan itulah mengapa Jack the Ripper dijuluki sebagai sampah terbesar umat manusia. Yang kelima, yaitu Raiden Tamimon, pesumo terkuat sepanjang masa. Raiden Tamimon adalah pesumo terkuat dari Jepang. Dan dalam SBS Guidebook Record of Ragnaroknya sendiri, julukannya adalah pesumo terkuat sepanjang masa. Dan mengapa julukannya seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri, Raiden adalah pesumo yang kuat dan tak terkalahkan selama karirnya. Dan persentase kemenangannya sendiri melebihi rata-rata, di mana dia selalu mengalahkan lawannya dengan mudah karena sosoknya yang tinggi besar. Dan selama 20 tahun karirnya sendiri, dia pernah kalah, tapi bukan kalah wajar. Dia hanya mengalah pada lawannya karena dia tidak ingin melihat lawannya ketakutan, sehingga mengingatkan pada masa lalunya. Selain itu, Raiden juga pada masa itu memegang tanggung jawab yang besar dan menjadi kebanggaan keluarganya. Dan itulah mengapa Raiden disebut sebagai pesumo terkuat sepanjang masa. Yang keenam, yaitu Buddha, sang remaja terkuat. Pada awalnya, Buddha adalah perwakilan yang terdaftar dari pihak para dewa. Namun, karena kebenciannya kepada para dewa begitu besar, pada akhirnya Buddha memihak pada manusia ketika memasuki ronde ke-6. Lalu, dalam SBS Guidebook Record of Ragnarok sendiri, Buddha dijuluki sebagai sang remaja terkuat. Dan mengapa Buddha dijuluki seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri yang dijelaskan di manga Record of Ragnarok, di mana Buddha pada awalnya dia adalah putra mahkota dari kerajaan di India. Namun setelah kehilangan orang yang ia sudah anggap seperti saudaranya sendiri, yaitu Raja Jataka, setelah itu Buddha pun terus berpikir hingga pada suatu saat Buddha mendapatkan pencerahan, yang mana digambarkan perjalanan hidup manusia dari lahir hingga meninggal dunia. Dan disinilah Buddha mulai mengembara dan melepaskan semua gelarnya demi mencapai pencerahan di usianya yang masih muda. Dan itulah mengapa Buddha dijuluki sebagai sang remaja terkuat. Yang ketujuh, yaitu Okita Souji, pahlawan Shinsengumi.
Okita Souji merupakan pendekar pedang yang berasal dari Jepang. Dalam SBS Guidebook Record of Ragnarok-nya sendiri, dia dijuluki sebagai pendekar pahlawan Shinsengumi. Dan mengapa julukannya seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri, dia adalah Kapten Divisi 1 di Kepolisian Shinsengumi yang sekarang menjadi Kyoto. Dalam manganya sendiri, yaitu Shinsengumi Requiem, Okita Souji diceritakan sebagai pribadi yang baik, jujur, dan disiplin. Dan juga dia sendiri yang melindungi Shinsengumi ketika melawan Yakuza terkuat, Serizawa Kamo. Karena polisi lain tidak bisa melawannya dan hanya Okita lah yang sanggup mengalahkan Serizawa dengan kegigihan dan pantang menyerah. Namun sayang, pada saat itu juga Okita harus menerima efek samping dari pertarungan itu dan sakit TBC yang membuat Okita menderita hingga mengembuskan nafas terakhirnya dan dikenang sebagai Kapten Divisi terhebat sepanjang masa dan melegenda. Dan itulah mengapa Okita Souji dijuluki sebagai pendekar pahlawan Shinsengumi. Yang kedelapan, yaitu Qin Shi Huang, kaisar pertama yang menyatukan Cina. Walaupun dalam manganya sendiri belum debut, tetapi karakter Qin Shi Huang sudah diperlihatkan di manga spin-off Lubu. Dalam SBS Guidebook Record of Ragnarok-nya sendiri, dia dijuluki sebagai kaisar pertama yang menyatukan Cina. Dan mengapa julukannya seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri, Qin Shi Huang berhasil menaklukkan seluruh kerajaan pada masa itu dan menyatukannya menjadi Kekaisaran Qin dan yang sekarang ini sebagai Cina. Walaupun dia dikenal sebagai raja yang kejam, yang mana menghalalkan segala cara demi tujuannya tercapai, Qin Shi Huang bahkan tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menghalangi atau tidak sejalan dengan dirinya. Di mana dikisahkan bahwa pada masa itu, Qin membunuh semua para cendekiawan dan membakar semua kitab dan ajaran yang tak sejalan dengan dirinya. Namun, walaupun seperti itu, Qin berhasil membangun peradaban Cina yang maju, membentuk perekonomian yang dahsyat, serta yang paling terkenal, pembangunan tembok besar Cina, yang mana Qin berjasa dalam peradaban Cina. Dan itulah mengapa Qin Shi Huang dijuluki sebagai kaisar pertama yang menyatukan Cina. Yang kesembilan, yaitu King Leonidas, sang raja kebanggaan Sparta. Sama dengan Qin Shi Huang, King Leonidas juga belum debut karakternya di manga Record of Ragnarok. Dalam SBS Guidebook Record of Ragnarok sendiri, King Leonidas dikenal sebagai raja kebanggaan Sparta. Dan mengapa julukannya seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri, King Leonidas merupakan raja yang sangat kuat, ahli dalam strategi, dan tak pernah kalah dalam setiap pertempuran, kecuali pertempuran Thermopylae dengan bangsa Persia, di mana pada saat itu King Leonidas kalah pada pertempuran dan mengorbankan dirinya demi melindungi Sparta bersama 300 prajuritnya, dan perjuangannya itu dikenal sebagai perjuangan heroik yang membanggakan Spartan. Dan itulah mengapa King Leonidas dijuluki sebagai raja kebanggaan dari Sparta. Yang ke-10, yaitu Simo-Häyhä, The White Dead. Simo-Häyhä adalah penembak jitu yang berasal dari Finlandia. Dalam SBS Guidebook Record of Ragnarok-nya sendiri, dia dijuluki sebagai The White Dead. Mengapa julukannya seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri, Simo-Häyhä merupakan penembak jitu yang sangat handal, yang mana dalam waktu 100 hari dalam perang dingin melawan Uni Soviet, Simo-Häyhä berhasil membunuh ratusan tentara musuh seorang diri, sebanyak 800 prajurit. Lalu, untuk outfitnya juga, Simo-Häyhä berpenampilan serba putih untuk menyamarkan dirinya bersama salju-salju, yang mana tanpa lawan Simo-Häyhä sadari, ada kematian yang sedang mengintai mereka. Dan itulah mengapa Simo-Häyhä dijuluki sebagai The White Dead. Yang ke-11, yaitu Grigori Rasputin, sang biksu monster. Untuk kisah dari Grigori Rasputin sendiri, sebenarnya sudah Sensei jelaskan di beberapa video Sensei lalu. Dan dalam SBS Guidebook Record of Ragnarok-nya sendiri, Grigori Rasputin dijuluki sebagai biksu monster. Dan mengapa julukannya seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri, seperti yang kita tahu, Grigori dikenal sebagai biarawan sakti yang mampu menyembuhkan segala penyakit.
Dan juga dia adalah penasehat dari kerajaan Romanov di Rusia. Lalu, kemampuan yang unik dari Grigori Rasputin adalah dia sangat sulit untuk dibunuh. Dari mulai diberi sianida, ditusuk, dipukuli, hingga ditembak 3 kali, dia tetap saja tidak mati-mati. Hingga pada suatu ketika, Grigori dibuat pingsan lalu dia ditenggelamkan di sungai Rusia. Dan pada akhirnya mati karena tenggelam. Dan untuk detail ceritanya bisa minasan semua lihat di video Sensei sebelumnya ya. Dan itulah mengapa Grigori Rasputin dijuluki sebagai biksu monster. Yang ke-12 yaitu Michael Nostradamus, sang peramal terbesar sepanjang masa. Nostradamus adalah peramal yang berasal dari Prancis. Dalam SBS Guidebook Record of Ragnarok sendiri, Michael Nostradamus dijuluki sebagai peramal terbesar sepanjang sejarah. Dan mengapa julukannya seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri, Nostradamus adalah seorang peramal yang mana setiap apapun yang ia ramalkan pasti akan terjadi di masa depan. Pada awalnya, Nostradamus hanyalah sastrawan biasa, yang mana salah satu bukunya terkenal. Lalu, dalam suatu hari, di mana Nostradamus melihat kejadian yang akan menimpa Raja Prancis. Pada awalnya, orang-orang tidak percaya dengan ramalan itu, sehingga Nostradamus menyembunyikan kemampuannya dan menulis di sebuah buku, yang isi dalam buku tersebut adalah ramalan kejadian-kejadian yang terjadi di masa depan. Dan terbukti, semua ramalan yang tertulis dalam buku itu terjadi persis sesuai seperti ramalan Nostradamus, yaitu kelahiran Adolf Hitler, kematian Raja Prancis, pengeboman Nagasaki dan Hiroshima, kebakaran terbesar dari London, dan kejadian pengeboman Menara Twin Tower. Dan itulah yang menyebabkan Michael Nostradamus dijuluki sebagai peramal terbesar sepanjang sejarah. Yang ke-13 yaitu Nikola Tesla, penemu jenius yang malang. Nikola Tesla merupakan ayah listrik yang berasal dari Siberia, yang mana dia adalah ilmuwan yang menciptakan arus bolak-balik listrik. Dalam SBS Guidebook Record of Ragnaroknya sendiri, Nikola Tesla dijuluki sebagai penemu jenius yang malang. Dan mengapa julukannya seperti itu? Karena dikisahkan bahwa Tesla memiliki IQ yang sangat luar biasa jenius. Namun sayang, Tesla tidak dapat menyelesaikan kuliahnya, sehingga dia pindah ke Amerika dan bekerja di perusahaan Thomas Alva Edison. 6 bulan kemudian, Tesla keluar lalu menjadi kompetitor Edison. Singkat cerita, sukseslah Tesla sepanjang hidupnya. Dia memiliki 300 paten atas ciptaannya. Bahkan, digadang-gadang Tesla telah mempersiapkan senjata super untuk mengakhiri perang. Karena kecintaannya pada listrik dan kecintaannya pada manusia, Tesla berambisi untuk mengembangkan listrik dan membagikannya kepada masyarakat. Hingga dia rela menghabiskan uangnya demi membantu masyarakat. Hingga ambisi itu membuat Tesla bangkrut, kehabisan uang, hutang di mana-mana, dan jatuh miskin. Lalu Tesla meninggal di usia 86 tahun tanpa uang sepeser pun di tahun 1943. Dan itulah mengapa Nikola Tesla dijuluki sebagai penemu jenius yang malang. Yang ke-14 yaitu Sakata Kintoki, 4 raja surgawi terkuat Minamoto no Yorimitsu. Sakata Kintoki merupakan seorang samurai pemburu iblis terhebat dari Jepang. Dalam SBS Guidebook Record of Ragnaroknya sendiri, dia dijuluki sebagai 4 raja surgawi terkuat Minamoto no Yorimitsu. Dan mengapa julukannya seperti itu? Karena dalam sejarahnya sendiri, Sakata Kintoki yang masa kecilnya bernama Kintaro dibesarkan ibunya di Gunung Ashigara. Kintaro tumbuh sebagai anak yang kuat, ramah, dan berbakti pada ibunya. Setelah besar, Kintaro bergulat sumo melawan beruang di Gunung Ashigara. Dan kemudian, Kintaro bertemu dengan Minamoto no Yorimitsu di puncak Gunung Ashigara pada 28 April 976. Lalu Yorimitsu menjadikan Kintaro sebagai pengikutnya setelah mengetahui kekuatan fisik Kintaro yang luar biasa. Setelah namanya diganti menjadi Sakata Kintoki, ia bertugas di Kyoto dan menjadi salah satu dari 4 pengawal Yorimitsu yang disebut kelompok Shitenno. Lalu pada 28 April 990, Kintoki berhasil mengusir Oni bernama Shutendoji yang tinggal di Gunung Oe, Provinsi Tamba, yang sekarang ini kota Fukuchiyama, Prefektur Kyoto. Shutendoji perlu disingkirkan karena masuk ke kota membuat kekacauan.
sewaktu menghadapi Sutendoji, Yorimitsu bersama keempat pengawalnya termasuk Kintoki menyamar sebagai biksu Yamabushi. Kemudian Sutendoji ditaklukkan dengan sake yang dicampur obat tidur. Dan itulah mengapa Sakata Kintoki dijuluki sebagai 4 Raja Surgawi terkuat Minamoto no Yorimitsu, yang mana 4 Raja Surgawi ini adalah 4 pengawal terkuat Minamoto no Yorimitsu. Nah, itu dia minasan terkait julukan-julukan dari 13 perwakilan umat manusia, ditambah satu dewa yang memihak pada umat manusia, yaitu Buddha. Dan gimana menurut minasan semua terkait julukan itu? Sesuai ya dengan sejarahnya sendiri. Dan julukan-julukan itu sudah resmi langsung Aji Chika Sensei tulis di guidebook resmi Record of Ragnarok. Dan bila minasan ada tambahan cerita lain terkait 13 Enherjar atau umat manusia dan Buddha, silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.